Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisha Faradila Al-Aziza dengan NIM 12 11 16 24 773 dari lokal 4B semester 4 dengan program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jadi, adapun video yang akan saya share kali ini adalah konseling individual yang dilakukan antara seorang konselor dan juga kliennya, di mana kliennya ini berusia 20 tahun dan saat ini tengah merasakan kebimbangan atas suatu pilihan yang ia harus pilih, sementara itu pilihan itu tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Di mana dalam hal ini saya melakukan teknik yang bernama teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong itu merupakan suatu teknik di mana seorang klien dapat menyampaikan perasaan dan juga hal yang ingin disampaikan kepada seseorang melalui perantara kursi kosong, di mana kursi kosong itu sendiri dibayangkan sebagai ada orang yang ingin dituju dan kemudian dapat menyampaikannya secara langsung. Kemudian setelah dilaksanakannya teknik kursi kosong itu, maka dapat dilakukan perumusan masalah dan juga penyelesaiannya. Selama melakukan konseling ini, klien terlihat begitu bimbang dan juga merasakan sedih atas apa pilihan yang ia lakukan tidak sebanding dengan apa yang harus ia pilih. Kemudian setelah setelah itu setelah dilakukannya konseling, klien membuat janji untuk bertemu kembali apabila sudah melakukan teknik tersebut. Sekian dari saya, mungkin kiranya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga kedepannya teknik ini akan lebih berguna dan juga lebih berkembang kembali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Sebelumnya perkenalkan Kak, aku Syifa. Aku datang ke sini soalnya ada yang pengen aku bicarain, aku curhatin ke kakak. Mungkin kakak bisa ngebantu buat nyariin solusi buat aku. Halo Syifa, sebelumnya mungkin Syifa udah tahu kakak siapa, tapi kakak lebih baik untuk memperkenalkan diri ke Syifa. Nama kakak Maisha, mungkin Syifa bisa manggil Kak Ica aja agar terbangun suasana akrab di antara kita. Sebelumnya mau tanya, bagaimana kabar Syifa hari ini? Kabar aku baik Kak. Alhamdulillah. Sejauh ini apakah ada hari-hari yang buat Syifa merasa berat gitu? Jadi udah berapa hari belakangan nih aku ngerasa kurang baik Kak, gara-gara ada masalah yang lagi aku hadapin sekarang. Sedih mendengarnya. Mungkin coba apakah Syifa mau memberikan ceritanya ke kakak, tapi sebelum Syifa menceritakan, kakak mau meyakinkan dulu ke Syifa bahwasannya apa yang akan kita lakukan ini berupa proses konseling, di mana ini termasuk memberikan asas kerahasiaan. Jadi segala cerita yang Syifa ceritakan itu akan terjamin rahasianya bersama kakak dan tidak akan bocor ke pihak manapun. Jadi Syifa boleh dengan bebas menceritakannya dengan kakak tanpa mesti takut ini akan terungkap ke siapapun. Jadi silakan coba cerita. Oke Kak. Jadi aku kan asli orang Pekanbaru Kak. Tapi aku saat ini sedang berkuliah di Jogja. Nah, kebetulan juga saudara aku yang lain kebanyakan juga tinggal di Jawa. Hal ini membuat orang tua aku untuk pengen ikut pindah ke Jawa. Sedangkan aku tuh ngerasa kayak nggak perlulah keluarga aku semuanya pada pindah ke Jawa. Apalagi orang tua aku pengen juga ikut pindah ke Jawa. Berarti kan nanti aku bakal tinggal di Jawa kan Kak. Aku tuh takut kalau misalnya aku tuh belum siap aja gitu harus pindah ke Jawa keseluruhannya, semuanya pindah ke Jawa. Sedangkan
aku tuh udah terlanjur nganggap Pekanbaru sebagai kota aku untuk pulang. Selama ini kalau misalnya liburan kuliah kampus, itu kan aku selalu pulang ke Pekanbaru, kayak ada alasan aku untuk bisa pulang ke Pekanbaru. Kenapa? Soalnya orang tua aku kan di Pekanbaru. Tapi kalau misalnya orang tua aku pindah ke Jogja, ke Jawa, berarti kan alasan aku berpulang ke Pekanbaru tuh semakin sedikit. Sedangkan aku di Pekanbaru ini juga punya kehidupan, Kak. Aku punya teman di Pekanbaru, aku juga punya keluarga aku yang lain di Pekanbaru. Kalau misalnya orang tua aku, keluarga inti aku pada pindah ke Jogja, ke Jawa, jadi kan aku semakin sedikit waktu untuk aku bisa kembali ke kota Pekanbaru ini, Kak. Nah itu dia, aku pengen ngomong sama orang tua aku kayak nggak usah buat ikut ke Jogja, nggak usah di Pekanbaru aja. Cuman kakak tahu sendiri kan orang tua itu gimana, susahnya ngomong sama orang tua, mengungkapin, apalagi mereka punya pemikiran sendiri. Tentu mereka udah pikirin panjang soal hal ini. Hanya saja aku kayak sebagai anaknya tuh merasa pendapat aku tuh nggak diikut sertakan sama pilihan yang mau diambil ini, Kak. Di situ aku bingungnya. Oke, kakak terima ya apa yang Syifa ceritakan. Sebelumnya kakak mau tahu, selain karena Syifa sebagai orang Pekanbaru, apa ada alasan lain yang membuat Syifa tidak ingin pindah ke Jawa? Ya, kan sebenarnya juga karena aku punya kehidupan di sini kan, Kak. Aku punya teman-teman aku di sini, aku punya keluarga aku di sini, dan baru-baru ini juga salah satu orang tua aku, papa aku juga baru aja meninggal dan dimakamkannya itu di Pekanbaru. Sebenarnya berat buat aku untuk ninggalin Pekanbaru ini karena itu juga, Kak. Oke, sebelumnya kakak mengucapkan turut berduka atas kepergian ayahnya. Kalau misalnya setelah alasan yang kakak dengarkan, Syifa sudah mencoba belum untuk menyampaikan ke orang tua Syifa yang ingin bersikeras pindah kalau Syifa tuh nggak mau pindah gitu? Belum sih, Kak. Aku juga belum ada bilang ke mama aku kalau aku nggak mau pindah keluarga aku semua ke Jogja. Cuman sebelumnya emang aku udah sempat ngomongin sama saudara aku yang lain, tapi saudara aku yang lain tuh lebih nganggap biarin aja, mungkin emang udah kebaikannya itu untuk kehidupan selanjutnya, untuk kami pindah semua ke sana. Oke, kakak mengerti. Jadi kalau apakah Syifa bersedia bila kakak berikan saran untuk selanjutnya? Ya. Nah, jadi gini, di dalam proses konseling itu terdapat yang namanya teknik kursi kosong. Jadi teknik kursi kosong itu kakak membiarkan Syifa untuk berbicara, di mana di depan Syifa itu hanya ada kursi kosong. Tapi Syifa perlu membayangkan di depan Syifa itu ada mama, kan mama ya yang ada di rumah. Coba Syifa utarakan bagaimana perasaan Syifa, kenapa harus pindah, terus kayak bilang Syifa tetap pengen ada alasan untuk pulang Pekanbaru, karena sejauh apapun Syifa pergi emang rumah yang tepat bagi Syifa itu di Pekanbaru gitu. Nah nanti setelah Syifa coba membayangkan itu dan menyampaikan itu, nanti akan kakak kasih tahapan selanjutnya. Jadi apakah Syifa bersedia melaksanakan itu? Boleh. Nah sekarang kakak Syifa keadaannya harus relaks dulu, ikuti apa yang kakak bilang. Tarik nafas dulu perlahan, tarik dan kemudian lepaskan. Oke. Sekarang kakak biarkan waktu ke Syifa sekitar 5 menit untuk menyampaikan apa yang ingin Syifa sampaikan. Syifa nggak mau pindah semuanya, keluarga kita pindah ke Jogja, ke Jawa. Soalnya kayak nggak perlu bagi Syifa. Yang pertama juga kalau misalnya semua orang pindah ke Jawa, ke Jogja, nanti kan mah berarti kita bakal netap di sana. Berarti yang pertama kita semua harus mulai dari nol lagi, kayak mama harus mencari hubungan di sana lagi, mencari relasi kandalan sana lagi,
gimana pekerjaan mama yang di sini, gimana teman-teman Syifa yang harus Syifa tinggalkan. Syifa ngerasa kayak sulit aja gitu buat bangkit ulang sama apa yang udah ada, yang udah susun terjalan ada di Pekanbaru dibanding di Jawa, di Jogja, di sana nanti. Apalagi juga setelah papa pergi, papa juga kan kuburannya di sini mah. Nanti kalau misalnya kita pergi, siapa yang mau urusin papa? Siapa yang bakal datang ke sana lagi? Mungkin keluarga-keluarga yang lain ada, tapi kan kita keluarga intinya mah, kita mama istrinya papa, Syifa anak-anaknya papa. Pasti papa lebih senang kalau yang dijauhin tuh kita. Makanya Syifa masih berat buat pindah semua dari Pekanbaru ke Jogja. Syifa nggak mau pindah mah. Syifa masih kurang setuju kalau misalnya kita semua harus pindah ke Jogja. Kalau misalnya mama udah mutusin hal kayak gitu, pasti mama udah mikirin panjang kan tentang gimana kehidupan di sana, gimana cara bertahan di sananya, pasti mama udah mikirin. Hanya saja Syifa yang udah berpengalaman tinggal di kota itu, mikirnya kayak nggak semudah itu juga untuk bangkit ulang, dan mama pasti ngerti soal itu. Tapi kalau misalnya emang keinginan mama yang kayak gitu, Syifa di sini cuma bisa nyampaikan pendapat Syifa sebagai anak tentang gimana perasaan Syifa pas tahu kalau misalnya kita harus pindah semuanya. Yang pasti gitu aja mah. Kalau sekarang Syifa ngerasa belum cocok untuk kita pindah habis semua keluarga ke Jawa. Ya. Oke, setelah Syifa melakukan teknik kursi kosong tadi, bagaimana perasaan Syifa sekarang? Deg-degan sih Kak. Deg-degan karena hal ini masih di depan kosong ya, belum di depan orangnya langsung. Yang Syifa lakuin tadi itu merupakan bagian dari cara Syifa untuk melepaskan beban. Memang ini masih percobaan, tapi dari yang Syifa ucapkan tadi, kakak udah tahu bagaimana rasa yang Syifa rasain. Mungkin memang orang tua tahulah ya, kita tuh misalnya orang tua sudah memiliki keputusannya A, ya udah harus A, dan kita sebagai anak harus patuh sama orang tua. Tapi ada kalanya di saat kita kan udah remaja, kita sudah balik, udah 20 tahun ya. Nah, udah 20 tahun kita harus berani untuk bersuara. Ya mungkin memang suara itu tidak sepenuhnya didengar, tapi sebaiknya orang tua juga harus mendengar, karena yang jalanin bukan hanya mereka, tetapi kan kamu juga jalanin gitu. Setelah hal yang tadi kita coba, mungkin Syifa bisa berulang membiasakannya di rumah secara sendiri, entah itu di hadapan kaca, di depan kursi, bahkan di boneka sekalipun Syifa bisa lakuin. Coba berulang sampai Syifa ngerasa oke, mungkin ini saatnya aku berani untuk bersuara ke mama. Bagaimana nanti responan mama itu adalah bagian dari jawaban yang Syifa dapatkan, karena walaupun yang Syifa dapatkan itu jawabannya tidak sesuai dengan keinginan Syifa gitu kan. Nah, kemudian teknik kursi kosong ini bisa Syifa terapkan nggak cuma perihal masalah tadi, masalah hal-hal yang lain ke orang lain, ke teman-teman ataupun ke kerabat Syifa. Tadi kan Syifa juga udah bilang ke kerabat, kayak mereka bilang kalau ini jalan terbaik. Kakak juga setuju, memang mungkin ini jalan terbaiknya, tapi kan nggak semua jalan terbaik itu bakal menghasilkan yang baik. Jadi
apa yang Syifa dapatkan sekarang, mungkin Syifa bisa untuk mempersiapkan diri, juga memikirkan matang-matang. Syifa siap nggak untuk pindah itu, walaupun misalnya nanti jawaban mama ya tidak bisa mengiyakan keinginan Syifa, karena kan mama pasti udah mempertimbangkan dari awal, mempertimbangkan bagaimana kedepannya. Nah, sekalipun misalnya nanti Syifa harus pindah, ya memang berat mungkin ya, apalagi Syifa udah lahir dan besarnya tuh memang benar-benar di Pekanbaru kan. Jadi kalau orang-orang yang udah lahir di satu kota, terus tiba-tiba pas udah gadis disuruh pindah tempat lain, pasti bakal beda. Belum lagi nanti adaptasinya, belum lagi nanti suasananya, belum juga lagi nanti memikirkan kayak aku biasanya kalau lagi ngerasa sesuatu kesini, biasanya aku kalau ada apa-apa aku bakal kesini. Apalagi kayak pertemanan di luar daerah itu bakal ada culture shock lah istilahnya ya kan. Belum tentu mereka akan menerima, apalagi di bidang bahasa di Jawa dengan bahasa di Sumatera tentunya udah beda sekali kan. Itu mungkin hal yang menjadi beratnya Syifa. Tapi kalau memang nanti jawaban dari orang tua itu mengharuskan emang ia pindah, itu mungkin jadi jalan satu-satunya Syifa yang memang baik. Orang tua kan pasti memikirkan segala sesuatu tuh yang baik, nggak mungkin dia memikirkan segala sesuatu tuh cuma keinginan dia. Karena walaupun ya mungkin kesannya mama ini cuma mikirin mikirin dirinya aja, dia nggak mikirin kita yang lain. Sementara kita juga punya suara yang lain untuk itu, bukan yang mama mau gitu kan. Nanti kalau misalnya mama tetap mengkeraskan itu, ya udah kita sebagai anak untuk jalanin aja, diterima. Tapi mungkin emang berat di awal dinikmatin aja, karena semua hal yang baik itu butuh proses, semua hal yang terbaik itu butuh yang namanya perjalanan yang kayak mana, yaitu yang Syifa harus beradaptasi, Syifa harus membiasakan diri, juga Syifa harus memberikan pengertian ke diri Syifa. Mungkin emang berat di masa remaja memberikan pengertian diri terhadap lingkungan, tapi ya itu namanya kehidupan, kita nggak bisa mengatur. Mungkin semuanya kan udah ada jalannya. Sekalipun kita bisa mengubahnya, ya kita bukan mengubah semuanya, tapi kita cuma bisa membuatnya jadi lebih baik aja gitu. Mungkin ada kiranya hal yang masih ingin disampaikan atau saran yang Syifa butuhkan? Jadi Kak, kalau misalnya nih aku bakal ungkapin perasaan aku yang kayak gini ke orang tua aku. Cuman masalahnya Kak, aku tuh tipe yang cepat emosi juga nih. Aku tuh takut pas aku bilang kayak gitu ke mama aku kan udah pasti nolak kan. Soalnya mama aku tuh pasti Dari awal pasti ya. banget mau pindah nih. Aku takut aku marah balik gitu ke orang tua aku. Ada tips nggak Kak biar aku jangan gitu deh? Sebelum Syifa coba berbicara, ada yang namanya teknik relaksasi. Relaksasi itu gunanya untuk Syifa agar tenang, bisa mengontrol emosinya dengan baik. Jadi sebelum menyampaikan itu juga Syifa harus lihat kondisi, lihat suasana. Jangan yang pas mama lagi sibuk ngurus pindah, ngurus ini itu, tapi kayak mama misalnya mungkin lagi santai di ruang tamu, atau mama lagi istirahat gitu kan. Coba pelan-pelan, Ma, Syifa mau ngomong berdua sama mama, tapi ya Syifa harap mama bisa dengerin Syifa. Syifa nggak bakal nuntut ke mama, tapi Syifa cuma mau didengar aja apa yang Syifa rasain gitu. Teknik relaksasi yang Syifa gunain itu dengan mengatur pernafasan sebelum Syifa mencoba berbicara ke mama. Cara mengatur pernafasan itu ya dengan kayak yang tadi kakak ajarkan ke Syifa, yang harus menarik nafas perlahan kemudian melepaskannya seperti itu. Kemudian kayak Syifa pastiin sebelum Syifa menyampaikan itu mama juga dalam keadaan baik apa tidak, karena kan mungkin kita emang nggak tahu keadaan orang, tapi kan bisa kita lihat kalau misalnya mama lagi sibuk atau mama lagi mukanya murung. Nanti kalau kita ngambil kesempatan itu untuk berbicara nggak pas momennya, malah nanti adu mulut kan. Nah kalau misalnya Syifa merasa aduh nggak bisa nih Kak untuk Syifa kontrol emosinya, Syifa ingetin ke diri Syifa sendiri,
ini mama Syifa loh, Syifa harus tahu batasan, juga harus tahu yang namanya mengontrol emosi. Mengontrol emosinya ya dengan menahan dengan nada, mulai dari nada bicara, karena kan kita ngomong sama orang tua berbeda dengan ngomong dengan teman. Mungkin dengan teman kita bisa cepat-cepat, bisa bernada tinggi, atau bahkan berkata seenaknya aja gitu. Tapi kalau sama orang tua, kita tuh tetap harus memperhatikan yang namanya nadanya, biar kita juga tetap bisa kekontrol emosi kita gitu. Satu lagi Kak, kakak punya ini enggak tips gimana kalau keinginan kita itu nggak diturutin sama orang? Gimana cara kita tuh menerima kalau kita dapat penolakan gitu? Yang Syifa tanyakan itu sebelumnya kakak bukan mau maksud membandingkan, tetapi kakak mau memberikan contoh pribadi yang kakak alami gitu. Kakak pernah remaja, pernah di masa Syifa juga. Jadi di masa Syifa itu di masa yang kayak Syifa gambarkan ini, kakak dulu tuh lebih milih orang udah punya pilihan untuk kakak, berarti ini yang terbaik untuk kakak. Memang berat gitu ya, berat kayak aku punya pilihan juga, aku juga berhak untuk bisa mengikuti apa yang kemauan aku. Tapi segala hal yang kemauan kita belum tentu baik untuk kita. Tapi kalau udah orang tua yang memiliki pilihan, pasti itu yang terbaik. Mungkin yang kayak berulang kakak bilang, awal-awalnya itu berat, awalnya tuh ngerasa ini nih bukan aku, bukan haknya aku, dan bukan kewajiban aku untuk laksanakan ini gitu misalnya kan. Tapi coba dijalanin, karena sesuatu yang belum kita coba kita nggak bakal tahu kan hasilnya. Jadi tips yang pertama tuh kuncinya sabar dan membiasakan diri untuk ada di lingkungan positif. Jadi kita membiasakan diri lingkungan positif, kita juga sering berpikir positif. Lingkungan positif yang bukan berarti harus pengajian, harus yang berbicara baik dan segala macam, tapi lingkungan positif orang-orang yang membiasakan dirinya hidup sehat, hidup berpikir secara luas, bukan orang-orang yang berpikir cuman ke depannya aja, cuman apa yang terjadi besok, bukan apa yang terjadi seterusnya gitu. Jadi lingkungan dan juga kepribadian, dua hal yang bakal keterikatan untuk Syifa jalanin pilihan itu gitu. Mungkin cuman itu saran dari kakak yang bisa kakak sarankan ke Syifa. Jadi nanti misalnya Syifa ngerasa udah siap, silahkan Syifa coba bicara ke mama. Mana tahu suara Syifa bisa jadi pertimbangan ke mama untuk ternyata keputusan saya untuk rumah ini terlalu tergesa-gesa. Jadi mana tahu nanti ada keajaiban untuk mama terbuka pikirannya untuk bisa mempertimbangkan untuk pindah itu. Dan mana tahu nanti ya sekalipun pindah pasti ada aja kesempatan untuk Pekanbaru, karena kan Syifa kayak Syifa yang bilang dari kecil Syifa udah ada di Pekanbaru, sampai sekarang udah di Pekanbaru, berarti bakal ada terus alasan Syifa untuk pulang meskipun keluarga dan alasan itu minim. Tapi nanti kan kita bakal remaja, bakal besar, jadi kayak uang kita tuh ada, kita sisihkan untuk kita pulang sengaja ke Pekanbaru gitu. Iya kan. Oke. Semoga kedepannya Syifa jadi lebih terbuka setelah ini, dan juga Syifa berani untuk mengungkapkan kemauan Syifa. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya Syifa mau cerita lagi, kakak dengan senang hati akan menerima Syifa dan mendengarkan apa yang mau Syifa sampaikan. Makasih banyak ya Kak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.